Benarkah Arab Saudi mengkhianati Turki Utsmani? Benarkah mereka menumpahkan darah umat Muslim? Berikut adalah kisah gelap kerajaan Arab Saudi yang banyak orang tidak tahu. Tapi sebelumnya, ikuti kami. Jika tidak, mungkin kita tak akan berjumpa lagi. Jika sudah, selamat. Wawasan Anda akan berkembang setiap hari. Kisah ini dimulai jauh sebelum gedung-gedung pencakar langit berdiri di Riyadh. Pada tahun 1740-an, di sebuah desa kecil bernama Diriyah, hiduplah Muhammad bin Saud yang menguasai sebagian besar desa di sana. Ia memiliki ambisi besar untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Di saat yang sama, muncul seorang ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang membawa misi pemurnian akidah dari praktek sufi, khurafat dan bidah. Keduanya bertemu dan membuat kesepakatan besar. Muhammad bin Saud memegang kendali atas militer, sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memegang kendali agama yang kemudian dikenal sebagai gerakan dakwah Wahabi. Inilah titik awal kerajaan Saudi pertama. Mereka menggunakan tradisi Al-Ghazw wal-Mughalabah atau menyerang dan menguasai untuk menaklukkan desa-desa tetangga dengan tuduhan bahwa penduduk desa tersebut telah menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Namun mereka juga menjarah harta dan hasil pertanian mereka. Akhirnya, kekuasaan ini berakhir tragis pada tahun 1818 ketika Kekaisaran Turki Utsmani mengirim pasukan dari Mesir untuk menghancurkan mereka. Raja mereka dibawa ke Istanbul dan dieksekusi. Kemudian sempat berdiri kerajaan Saudi kedua pada tahun 1824. Namun kerajaan ini pun runtuh setelah 69 tahun akibat konflik internal dan serangan dari dinasti Al-Rashid yang menguasai daerah Najd saat itu, dan mereka didukung oleh Turki Utsmani. Tahun 1902 menjadi fajar bagi kerajaan Saudi ketiga. Abdul Aziz Al-Saud, Raja Saudi pertama di era modern, datang ke Riyadh dengan hanya 40 prajurit, namun berhasil merebut kembali kota itu. Itulah awal berdirinya kerajaan Saudi ketiga hingga saat ini. Disinilah Inggris mulai ikut campur. Saat Perang Dunia Pertama membara, Inggris ingin menghancurkan Turki Utsmani dari dalam. Mereka mendekati dua tokoh besar, Sharif Hussein, penguasa Makkah dan Madinah, dan Abdul Aziz Al-Saud, penguasa Riyadh dan Najd. Hal yang mengejutkan adalah terbongkar fakta bahwa kedua pihak ini digaji oleh Inggris. Abdul Aziz Al-Saud menerima gaji bulanan sebesar 10.000 pound sterling. Sementara itu, Sharif Hussein menerima gaji jauh lebih besar, yakni 100.000 pound sterling, karena ia menguasai dua tanah suci. Gaji mereka diantarkan langsung oleh intelijen Inggris bernama John Philby. Inggris dengan sengaja mendanai kedua pihak yang saling bersaing ini untuk kepentingan politik mereka di Timur Tengah. Namun keduanya tidak menyadari mereka terlena dengan kekuasaan dan harta. Ketika Turki Utsmani runtuh pada 1924, Sharif Hussein memproklamirkan diri sebagai khalifah. Hal ini menyulut kemarahan Abdul Aziz. Ambisi Abdul Aziz untuk menguasai seluruh jazirah Arab membawanya terlibat perang dengan Sharif Hussein yang dikenal sebagai Perang Hashimiyah Pertama, yang berakhir dengan jatuhnya kekuasaan Hashimiyah di Hijaz. Konflik ini dipicu oleh perebutan kekuasaan di semenanjung Arabia dan perbedaan ideologi. Kekalahan Sharif Hussein juga dipengaruhi oleh Inggris yang tidak lagi mendukungnya, karena Hussein sering menolak kebijakan Inggris yang sekuler. Pasukan Abdul Aziz yang dikenal sebagai Ikhwan atau militer berpemahaman Wahabi yang sangat keras menyerbu kota Taif. Di sana terjadi tragedi berdarah, ratusan wanita, anak-anak, dan ulama dibantai. Bahkan mereka yang bersembunyi di dalam masjid pun tak luput dari pedang. Pembantaian ini dikenal dengan Perang Hashimiyah Kedua. Ketakutan melanda seluruh umat Muslim saat itu. Untuk menenangkan keadaan, Abdul Aziz Al-Saud mengeluarkan surat pernyataan atau janji kepada umat Muslim sedunia. Ia bersumpah bahwa Makkah dan Madinah bukanlah miliknya, melainkan amanah umat Islam. Pemimpin Hijaz akan dipilih melalui referendum oleh seluruh umat Muslim sedunia. Namun, janji itu diingkari secara sepihak hanya 2 minggu setelah ia berhasil menguasai wilayah tersebut. Referendum tidak pernah terjadi, dan hingga hari ini, pengelolaan dua tanah suci berada di bawah kendali penuh satu keluarga Al-Saud, bukan hasil musyawarah umat Muslim sedunia. Kemudian pada tahun 1932, kerajaan itu secara resmi memproklamirkan diri sebagai sebuah negara dan mengganti nama menjadi Arab Saudi.
Di balik perebutan kekuasaan di Makkah, ada tragedi lain yang sedang terjadi, yakni di Palestina. Saat umat Muslim di Jazirah Arab sibuk berperang dengan saudaranya untuk memperebutkan tahta, bangsa Yahudi mulai bermigrasi besar-besaran dari Eropa ke Palestina atas dukungan Inggris melalui Perjanjian Balfour. Syarif Hussein sebenarnya sempat menolak keras Perjanjian Balfour ini, namun posisinya lemah karena ditekan oleh serangan pasukan Saudi dan Inggris tidak lagi mendukungnya. Ironisnya, pasukan Ikhwan yang sangat kuat dan bersemangat membantai sesama Muslim di Taif dengan alasan tauhid, sama sekali tidak diarahkan untuk melawan Inggris atau melindungi Palestina. Mereka justru sibuk menghancurkan makam-makam dan peninggalan sejarah di Makkah yang dianggap syirik. Pada akhirnya, setelah Abdul Aziz merasa pasukan Ikhwan terlalu radikal dan memberontak, ia melakukan operasi pemusnahan. Pada tahun 1929, pasukan yang membantunya berkuasa itu dibantai dan dihapuskan oleh Abdul Aziz sendiri, menyisakan paham Wahabi tersebut hanya sebagai aliran dakwah, tanpa kekuatan militer. Kisah ini membuka tabir sejarah bahwa berdirinya kerajaan Saudi modern tidak lepas dari strategi politik Inggris. Sementara Makkah diperebutkan dengan pertumpahan darah umat Muslim, Palestina dikhianati dan dibiarkan berjuang sendirian karena perpecahan internal umat yang lebih sibuk saling mengkafirkan saudaranya sendiri daripada melawan penjajah yang sebenarnya. Jika kisah ini memberi wawasan kepada Anda, like dan ikuti channel kami. Terima kasih sudah menonton.